Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Adalah kata-kata yang paling absurd dan gak masuk akal yang pernah saya dengar. Sejak kapan probabilitas kehidupan bisa dinyatakan dengan angka pasti? Selama makannya sama-sama masih nasi, kita pasti bisa sukses seperti dia. Pernah dengar? Yang ngomong gitu mungkin lupa bahwa variabel itu nggak melulu soal nasi. Kamu juga harus hitung siapa bapaknya, gaulnya sama siapa, apa bacaannya. Dan itu baru sebagian kecil dalam dimensi rasional. Kamu juga harus hitung berapa derajat kelengkungan bibirnya saat ia tersenyum, seberapa tajam sorot matanya saat ketemu orang, berapa kali nafasnya per menit saat ia berbicara, dan apa yang ia bisikan setiap detik pada alam bawah sadarnya, yang siapa tahu dentumannya bahkan lebih keras dari apa yang bisa kamu dengar dari ucapannya. Dan sekitar 1 miliar variabel lain yang mungkin berpengaruh secara non-linier terhadap pembentukan diri seseorang. Dan itu masih belum selesai. Sebab di level kuantum yang tidak bisa kamu lihat secara kasat mata, kamu akan menemukan sebuah konsep alam semesta tempat kepastian itu menetap. Sebuah tahayul menurut sebagian orang, namun tidak terbantahkan secara determinisme. Sebagai satu-satunya alasan kenapa seseorang harus mencapai suatu tahap tertentu dalam hidupnya. Betapapun kamu nggak ngerti. Kalau kamu mengukur kesuksesan hanya dari bagaimana cara membuat burger yang lebih enak dari McDonald, kamu mungkin akan jauh lebih sukses dari mereka. Tapi tenang aja, saya nggak lagi jualan seminar kesuksesan atau motivasi. Apalagi buat jatuhin semangat orang-orang. Termasuk kamu yang baru pulang dari seminar MLM dan berharap besok bisa jalan-jalan pakai kapal pesiar. Optimisme adalah sebuah hal yang baik, sangat baik malah. Tapi jika itu dibarengi dengan ekspektasi yang berlebihan, ia bisa jadi racun yang mematikan. Sebuah formula fantasi yang bisa membahayakan jiwa. Kenyataannya tidak seorang pun dari kita yang dapat mengendalikan cuaca. Kapan hujan, kapan panas, kapan mendung. Satu-satunya alasan kenapa sebuah ekspektasi bisa melukai diri kita adalah kenyataan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol apa yang terjadi pada diri kita. Hampir setiap hari kamu dibombardir dengan iklan yang berusaha ditanam di belakang kepalamu, yang membuatmu merasa FOMO, bahwa jika kamu tidak memiliki hal terbaik berikutnya, melihat dengan cara tertentu, atau menghasilkan uang dengan jumlah tertentu, maka kamu tidak akan pernah bahagia. Jika 99% kebahagiaanmu menggunakan smartphone keluaran terbaru hanya semata-mata karena reaksi orang lain, maka kebahagiaanmu mungkin hanya bertahan 1 tahun. Jika kebahagiaanmu adalah soal uang, maka kamu dalam bahaya. Uang bukan segalanya, tapi 90% masalah bisa diselesaikan dengan uang. Pernyataan itu mungkin ada benarnya, tapi jika kamu menggantungkan 100% kebahagiaanmu padanya, maka kamu akan benar-benar terpuruk saat tidak memilikinya. Berapa dari kita yang menikah, punya rumah, beli mobil, bahkan bersedekah hanya karena penilaian orang lain? Perspektif adalah segalanya. Menetapkan harapan eksternal pada setiap tindakanmu akan menghasilkan sesuatu yang berujung pada kekecewaan. Jika kamu melakukan itu, kamu memberikan kekuatan kebahagiaan pada faktor eksternal selain dirimu. Kekuatan yang selalu bisa gagal. Bahagia itu subatomik. Keberadaannya tidak terdefinisi secara fisik. Kamu bisa bertahan terhadap semua kegilaan dunia ini hanya dengan menguncinya tetap pada nilai-nilai alamiahnya. Kamu sulit untuk dilukai, sebab perih adalah bagian dari proses yang kamu jalani. Bagaimana kamu bisa merasa kekurangan kalau titik nolmu adalah minus? Kesetiaanmu pada kekalahan tidak membuatmu goyah, bahkan dalam kemenangan. Sikapmu netral, bukan pesimis, apalagi apatis. Kebahagiaanmu bersifat internal, bukan sebaliknya. Keberhasilanmu ada pada bagaimana proses itu berlangsung, apapun hasilnya nanti. Bikin video itu selesai pada prosesnya. Melamun, menulis, membuat konsep, riset, membuat skrip, isi suara, editing video, dan upload. Sisanya daya akan beralih pada algoritma yang telah ditetapkan, yang sebagian matriksnya berada di luar kendali kita. Menempatkan kebahagiaanmu pada nilai intrinsikmu sebagai manusia dan bukan pada hal-hal yang dapat kamu peroleh secara fisik akan menjagamu agar tetap waras di tengah kegilaan dunia yang semakin materialistis. Kalau ujungnya adalah soal kebahagiaan, kamu bisa ambil itu sekarang, tanpa harus nunggu. Filsafat itu disebut dengan stoicism, atau setidaknya sebagian, jika bukan seluruhnya yang bisa kamu ambil. Sebab mungkin kamu lebih mengenalnya dengan bahasa lain seperti doa, ikhtiar, sabar, tawakal, atau berkat dan bersyukur. Saya sendiri lebih suka memanggilnya dengan sebutan kopi dan gorengan. Sebuah formula campuran yang bahan-bahannya bisa diambil dari mana saja.
Kopi dan gorengan adalah jalan hidup, setidaknya bagi saya. Ia sanggup menampung materi seluas lautan, tanpa harus keberatan untuk menerima kopi dan gorengan seperti apa adanya. Ya, pada akhirnya ngomong selalu lebih mudah daripada melakukan, sebab kita bukan mesin fotokopi. Untuk menjalani prinsip-prinsip itu mungkin bukan sesuatu yang mudah buat semua orang, tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dan percayalah, ini adalah kuncinya. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Sebentar, coba ulangi lagi.